Hai teman-teman, pada tahu nggak sih orang yang tiba-tiba sakit kepala, pusing, pandangannya rabun, dan setelah didiagnosa, orang tersebut mengalami penyakit hipertensi loh. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu hipertensi, saya akan menjelaskan apa itu hipertensi, gejalanya apa saja, dan satu lagi nih, saya punya tips cara untuk menurunkan hipertensi. Hipertensi atau darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada pada angka 130/80 mm/Hg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan komplikasi serius seperti gagal jantung, penyakit ginjal, hingga stroke. Tekanan darah dinyatakan dalam dua nilai angka yang dipisahkan dengan garis miring atau yang biasanya disebut bar. Angka di awal yaitu angka di sebelah kiri garis miring menandakan tekanan sistolik. Ini adalah tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari jantung. Angka di akhir yang berada setelah garis miring menandakan tekanan diastolik, yaitu tekanan darah saat jantung berelaksi dan menyedot atau mengiringi darah masuk kembali ke dalam jantung. Pada kondisi normal, tekanan darah pada orang dewasa adalah 120/80 mm/Hg. Artinya tekanan sistoliknya adalah 120 mm/Hg dan diastoliknya 80 mm/Hg. Tekanan darah tinggi yang terjadi terus-menerus dapat membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kondisi ini lama-kelamaan bisa membuat jantung membesar, merusak pembuluh darah, dan membuat ginjal tidak bekerja dengan baik. Oleh karena itu, hipertensi perlu ditangani. Setelah tekanan darah kembali normal pun, perlu terus dilakukan pemantauan dan bahkan penggunaan obat rutin agar tekanan darah selalu terkontrol. Faktor risiko yang melekat pada penderita hipertensi dan tidak dapat diubah antara lain yaitu umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor risiko yang dapat diubah yaitu faktor risiko yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari penderitanya. Di antaranya yang pertama faktor berat badan berlebih atau juga kegemukan. Nah, timbulnya berbagai penyakit seperti obesitas biasanya diikuti oleh keadaan antara lain hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung seperti arteriosklerosis, jantung koroner. Nah, yang berikut adalah faktor merokok. Rokok mengandung zat beracun seperti tar, nikotin, dan karbon monoksida. Zat beracun tersebut akan menurunkan kadar oksigen jantung, meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi, menurunnya kadar kolesterol baik, peningkatan gumpalan darah, dan kerusakan endotel pembuluh darah koroner. Yang ketiga yaitu faktor diet tinggi lemak dan rendahnya serat konsumsi lemak. Lemak yang berlebihan dapat menimbulkan risiko hipertensi karena akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol tersebut akan melekat pada dinding pembuluh darah. Lama-kelamaan pembuluh darah akan tersumbat. Faktor yang keempat yaitu faktor konsumsi garam berlebih. Nah, garam yang memiliki sifat nikat cairan sehingga mengonsumsi garam dalam jumlah berlebihan secara terus-menerus dapat berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan tekanan darah.
Yang kelima, faktor kurangnya aktivitas fisik. Nah, orang yang kurang berolahraga atau kurang aktif bergerak dan kurang bugar memiliki risiko menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi meningkat sekitar 20-50% dibanding mereka yang aktif dan bugar. Yang keenam, faktor stres. Kondisi stres meningkat akibat saraf simpatis yang kemudian meningkat tekanan darah secara bertahap. Artinya, semakin berat kondisi stres seseorang, maka semakin tinggi pula tekanan darahnya. Yang ketujuh, faktor konsumsi alkohol. Alkohol memicu hipertensi pada seseorang atau memperparah gejala yang sudah ada. Pasalnya, alkohol dapat mempersempit pembuluh darah dan dapat berujung pada kerusakan pembuluh darah dan organ dalam tubuh. Pada umumnya, hipertensi tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu. Adapun keluhan tidak spesifik pada penderita hipertensi adalah sakit kepala parah, nyeri dada, pusing, sulit bernapas, mual, muntah, penglihatan kabur atau perubahan penglihatan lainnya, kebingungan, berdengung di telinga, mimisan, irama jantung yang tidak normal. Hipertensi menjadi ancaman kesehatan masyarakat karena potensinya yang mampu mengakibatkan kondisi komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Sehingga deteksi dini terhadap hipertensi adalah hal yang penting untuk mencegah terjadinya komplikasi kesehatan yang lebih berat. Jika teman-teman sekalian mengalami gejala ini dan tekanan darah tinggi, segera dapatkan bantuan medis. Satu-satunya cara untuk mendeteksi hipertensi adalah dengan meminta ahli kesehatan mengukur tekanan darah. Mengukur tekanan darah cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit. Meskipun individu dapat mengukur tekanan darahnya seperti menggunakan perangkat otomatis, evaluasi oleh profesional kesehatan penting untuk menilai risiko dan kondisi terkait. Cara mencegah hipertensi. Pola pencegahan dapat kita lakukan sendiri. Contohnya seperti yang pertama, olahraga. Olahraga teratur setidaknya minimal 30 menit setiap hari atau 150 menit per minggu. Olahraga dapat dilakukan seperti senam, aerobik, jalan atau berlari, bersepeda, serta berenang. Yang kedua, menjaga berat badan. Berat badan ideal dengan menjalani gaya hidup yang sehat dan mengatur pola makan atau menurunkan berat badan pada kondisi kelebihan berat badan atau obesitas. Yang ketiga, pola makan. Pola makan yang sehat dapat mengkonsumsi makanan seimbang, menghindari makanan tinggi garam, lemak jenuh, dan kolesterol. Yang keempat, membatasi konsumsi garam tidak melebihi 1 sendok teh per hari. Memperhatikan atau membatasi makanan cepat saji juga dilakukan karena makanan cepat saji umumnya memiliki kandungan garam yang cukup tinggi. Yang kelima, mengonsumsi buah-buahan segar, sayuran, ikan, serta menggunakan minyak juga disarankan. Konsumsi kopi tanpa gula, teh hijau, atau teh hitam juga dapat dilakukan menghindari kebiasaan merokok serta paparan terhadap asap rokok atau perokok pasif. Yang kelima, menghindari konsumsi alkohol. Kita juga dapat melakukan pengecekan rutin terhadap tekanan darah secara mandiri di rumah. Tetapi disarankan untuk kontrol secara rutin ke dokter umum atau dokter spesialis jantung jika memiliki riwayat atau faktor risiko dari hipertensi itu sendiri.